Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amsel Night tadi. Kali ini saya akan mencoba bercakap-cakap saja. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan, menambah ilmu. Untuk kali ini adalah akan saya bahas berjudul Pemimpin Pelayan Masyarakat. Sekali lagi adalah pemimpin pelayan masyarakat. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat yang di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari rakyatnya karena sikap tercela, contohnya korupsi, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak pemimpin yang diemban amanah dan tidak amanah karena dia itu korupsi lah ataukah apalah yang membuat akhlak tidak baik itu tidak akan terlihat dan tidak akan teridharkan di dunia, tapi kalau di akhirat itu beda lagi. Apapun akan terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya jangan menganggap dirinya sebagai manusia super. Itu betul sekali, yang bebas berbuat dan memerintah apa saja kepada rakyatnya. Akan tetapi sebaliknya, ia harus berusaha memosisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Jadi jangan karena seorang pemimpin atau jangan karena seorang ketua jadi semaunya dan semuanya dia gitu. Nah, di sini ada sebuah hadis mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Nah, seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anaknya. Dan pembantu rumah tangga adalah petugas memelihara barang milik majikannya. Dan semua itu adalah akan ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Nah, ada sebuah hadis juga yang mengatakan, yang artinya hadis Ma'qil bin Yashar dari Hasan bahwasannya Ubaidillah bin Yazid mengunjungi Ma'qil bertanya kepadanya bahwasanya saya akan ceritakan kepadamu suatu hadis yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba yang diberi tugas oleh Allah untuk memelihara segolongan rakyat, lalu ia tidak melakukan sesuai dengan petunjuk, melainkan ia tidak memperoleh bau saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam syarah Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib bagi seorang yang memegang tonggak kepemimpinan untuk bersikap lemah lembut kepada rakyatnya, berbuat baik dan selalu memperhatikan kemaslahatan mereka dengan mempekerjakan orang-orang ahli dalam bidangnya, menolak bahaya yang menimpa mereka, karena seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman, yakni janganlah bersikap tinggi terhadap mereka
Jangan merasa tinggi, akan tetapi rendahkanlah. Walaupun kamu orang yang berkedudukan tinggi dibanding mereka, maka hendaklah tetap merendahkan diri. Jadi jangan karena kita itu seorang pemimpin jadi besar kepala, jadi merasa kita berkuasa dan lupa akan ibaratnya kacang lupa kulitnya. Nah gitu. Jadi seseorang di saat diberikan amanah, diemban amanah itu harus lebih merasa rendah hati, harus semakin rendah hati, semakin dipercaya, semakin diberi amanah, semakin rendah hati. Karena seorang pemimpin itu tidak akan menjadi seorang pemimpin jika tidak dipilih oleh rakyatnya. Maka jadikanlah seorang pemimpin dan rakyat itu adalah sebagai partner, sebagai rekan untuk bermusyawarah dan rekan untuk bertukar pikiran, bukan sebagai yang berkuasa dengan rakyat yang harus dijajah. Jangan seperti itu. Nah, karena dan pemimpin itu jangan sombong, karena tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi sekalipun. Nah, kesimpulannya adalah setiap pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat, sehingga hal ini bisa membawanya ke surga. Dan nasib yang akan dialami oleh para pemimpin yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan diterima sholatnya, mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab itu diancam 2 kali lipat siksaan rakyat yang mereka pimpin. Nah, jadi jangan merasa kita diberi jabatan tinggi, kita itu merasa hebat, kita diberi embanan kepercayaan untuk memimpin suatu daerah, kita merasa bangga. Jangan, tapi kita merasa berat sekali nih, karena saya harus dapat mengemban amanah yang besar dan tanggung jawab yang besar pula. Nah, maka seperti yang tadi sudah dibicarakan, bahwa janganlah bersikap tinggi terhadap mereka. Jangan merasa tinggi, akan tetapi rendahkanlah. Walaupun kamu orang yang berkedudukan tinggi dibanding mereka, maka hendaklah tetap merendahkan diri seperti dalam ilmu jagung. Semakin jagung itu masak, maka semakin merendah. Mungkin cukup sekian saja. Mohon maaf jika banyak salah kata. Yang salahnya dari diri saya, yang benarnya hanya dari Allah. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu dan wawasan yang bertambah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.